Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, insan takwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ego manusia berbisik pada dirinya, dia merasa bahwa aku adalah orang yang paling hebat. Saat ego manusia berbisik pada dirinya, dia berkata, aku orang yang paling kaya, paling pintar, paling kuasa, paling alim, dan paling segalanya. Saat-saat tertentu dia akan berkata, aku tidak butuh bantuan orang lain. Cukuplah diriku dan keluargaku. Hadirin, kondisi seperti ini akan lebih diperparah manakala sang ego bergerak bias, lalu dia berkata, aku tidak butuh Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Untungnya ada hati nurani manusia yang mendengar kala sang ego bergerak bias. Lalu hati ini bergerak menjawab, bahkan berani untuk mendobrak. Dia berkata, tidak. Hai manusia, kau adalah manusia biasa. Kau adalah makhluk yang tercipta dari perkara yang hina. Kenalilah dirimu, pastikan kau akan mengenal Tuhanmu. Dan bila engkau mengenal Tuhanmu, pastikan Tuhanmu akan menunjukkan potensimu. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa sejatinya ia, pastikan dia akan mengenal siapa Tuhannya. Pertanyaannya hadirin, hati nurani siapakah yang mampu menjawab kala sang ego bergerak, lantas dia berani menjawab bahkan mendobrak? Singkat jawabnya adalah hati manusia yang hidupnya senantiasa diwarnai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Karena itulah pada kesempatan ini khatib mengajak, mari kita tingkatkan sama-sama ketakwaan kita kehadiran Allah. Ketakwaan dengan sesungguh-sungguh takwa. Bahkan jangan sampai kita mati tidak membawa takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam kondisi muslim, berserah diri. Sidang Jumat yang berbahagia, hari ini sama-sama kita maklumi Yaumun Nahr, yaitu hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Kita bersyukur kehadiran Allah. Di sela-sela usia kita, Allah masih tetap berkenan mempertemukan bulan agung, bulan Dzulhijjah. Bulan yang diabadikan oleh Allah sebagai bulan Asy-Syahrul Hurumat. Bulan yang dimuliakan dibanding dengan bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Sidang Jumat yang berbahagia, kesyukuran tersebut kita implementasikan dengan kesiapan kita untuk berani berintrospeksi diri, mengaudit diri, mengkalkulasi diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, seraya memaknai arti sebuah hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena hidup dan mati adalah sebuah proses kehidupan yang pasti kita lalui. Sidang Jumat yang berbahagia, kita maklum bahwa kematian bukanlah tragedi sekalipun kematian itu misteri.
Kita sebut kematian bukan tragedi karena dia pasti datang dan siap untuk kita cicipi. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang setiap bernyawa pasti akan merasakan mati. Itulah kematian bukan tragedi. Tapi di balik kematian bukan tragedi, kematian adalah misteri. Di manakah misterinya? Kematian kita sebut adalah misteri disebabkan karena datangnya tidak pernah kompromi. Kepada siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal menimpahnya, pasti dan pasti tidak akan bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa diajukan sedikit pun. Kapanpun, dimanapun, berhadapan dengan siapapun. Artinya, siap apa tidak, berani apa tidak berani, rela atau tidak rela, mati pasti datang kepada kita. Disitulah kematian adalah misteri. Kematian bukan sebuah tragedi, tapi kematian adalah misteri yang ujungnya adalah semua itu bagian daripada ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya. Surah Al-Mulk surah ke-67 ayat 2. Dengan demikian hadirin, dengan kata lain, ujian yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah proses kehidupan agar umat manusia semakin dekat kepadanya. Banyak cara umat manusia untuk dekat kepada Allah. Salah satunya yang kita lakukan dan kita saksikan hari ini yaitu penyembelihan binatang kurban. Penyembelihan binatang kurban yang kita lakukan pada Yaumun Nahr dan Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal 11 besok hari, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Yang semua itu adalah semata ittiba kepada Rasulullah yang telah Rasulullah ajarkan lewat sunnahnya. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam suasana yang penuh keprihatinan menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pun juga berbahagia. Kita dituntun, ditanamkan ketabahan dan kesabaran lewat bulan Dzulhijjah. Di tengah situasi derasnya hujan isu kehidupan sosial, politik, ekonomi yang dapat menimbulkan disorientasi sikap hidup berbangsa dan bernegara, hadirlah bulan, yaitu bulan Dzulhijjah, yang menanamkan kepada kita tentang kesabaran, tentang ketawakalan, sebagaimana yang telah diperankan oleh baginda Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa pula kita diajak berkelana untuk menyelami kekhusyuan, menyikapi peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi saat ini, di negeri kita ini, di belahan bumi ini, di belahan dunia ini, termasuk peristiwa yang telah terjadi beberapa abad lampau yang mengenai para nabi Allah dan khususnya yaitu mengenai Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa yang dialami Nabiullah Khalilullah adalah pengalaman ritual spiritual yang amat mendebarkan seluruh isi jagat raya. Dalam pelajaran dan perjalanan sejarah jagat raya yang tak pernah ada duanya, yang akan dialami oleh umat manusia untuk kesekian kalinya, tak akan pernah ada. Allahu Akbar. Semua itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah dengan muara hati dan wujud nyata sebagai manifestasi cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang dapat menenggelamkan kita pada sifat egosentris pula, tidak terasa lewat hari raya agung hari ini, hari raya kurban, kita diminta untuk istiqomah dan tawakal, yang merupakan proses latihan jiwa dan raga yang terfokuskan dalam muatan hati nurani kita dengan merefleksikan taqarrub ilallah, muqarabatullah,
dan muqarabatullah dan muqarabatullah. Muraqabatullah dan muqarabatullah. Artinya yaitu mendekatkan diri kepada Allah serta merasakan bahwa kita kemana dan di mana diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, kita dapat meyakini bahwa peristiwa yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam, yakni suatu peristiwa yang melukiskan betapa kokohnya iman seorang ayah yang dimiliki secara sadar dan sengaja, yang dapat menenggelamkan segala-galanya, yang bisa mengalahkan segala-galanya. Dalam sejarah kemanusiaan, peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam adalah merupakan peristiwa dilematis dan dramatis, sungguh luar biasa. Kita menyebutkan bahwa ini peristiwa yang luar biasa, yang penuh drama spiritualistis. Peristiwa ini luar biasa karena drama yang divisualisasikan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam adalah drama pertentangan antara dua nilai yang terbaik dan bertolak belakang secara diametral oleh manusia sejagat insaniyah. Dari sejarah kita dapat mengetahui hadirin, Ismail di mata Ibrahim bukan semata hubungan sosok putra bagi seorang ayah. Namun Ismail adalah buah hati bersulam kasih, permata berdulang sayang, yang telah lama terpendam dan didambahkan oleh sang Ibrahim. Ismail merupakan hadiah yang pantas diterima oleh Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim telah lama berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan yang sama, saat tumbuh berseminya kasih sayang kepada nanda Ismail, buah permata hati, ternyata Ismail harus segera dikorbankan, disembelih atas perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan hadirin, dalam ukuran manusia biasa sebagai ayah dari seorang anak, betapa goncangnya jiwa seorang ayah. Ibrahim Khalilullah, beliau adalah hamba Allah yang paling mukhlis dan patuh pun gemetar. Batinnya bergolak, hati kecilnya berbisik dan diliputi tanda tanya. Kira-kira aku harus berpihak kepada siapa? Aku berpihak kepada Allah dan rela untuk mengorbankan menyembelih anakku, ataukah aku berpihak pada buah kasihku tapi aku melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun getaran jiwa yang dikendalikan oleh iman, seketika Nabiullah Ibrahim memenangkan pergolakan batin. Langkahnya tegak, berpihak kepada Allah, istiqomah dan tawakal, siap mengorbankan Ismail demi memenuhi panggilan Allah. Maka di lembah Mina yang sangat sepi, sang ayah berbicara kepada putranya. Langit yang mengatapi jazirah Arab seakan tak sanggup menyaksikan peristiwa ini hadirin. Tanah tandus dan batuan terjal terpaksa berdiam bisu sebagai saksi. Allahu Akbar. Sejarah manapun belum dan tidak pernah mencatat dialog antara dua insan, sang ayah dan putra, sebagaimana dialog Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lengkap dialog ini diterangkan oleh Allah di dalam surah As-Saffat, surah ke-37, mulai ayat 100 sampai 111. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah kita memahami peristiwa Nabiullah Ibrahim Ismail telah digoreskan dengan tinta emas dalam sejarah peradaban kemanusiaan dan prasasti pengorbanan manusia, selanjutnya kita dihadapkan suatu renungan filosofis yang selalu mengusik lubuk hati kita, dan renungan itu muncul dalam benak kita. Pertanyaannya, siapakah figur keluarga Ibrahim di abad modern ini? Siapakah sosok sang ayah yang selalu memenangkan keberpihakannya kepada Allah di era sekarang ini? Siapakah sosok sang ibu di abad teknologi canggih ini yang dengan sukacita melahirkan putranya, kemudian rela dan merestui pengorbanannya Ismail untuk disembelih, selain daripada Siti Hajar? Dan siapakah sosok bocah mungil di abad generasi ini, GZ ini,
tetap teguh dan kokoh dalam pendirian dan kesabarannya. Sidang Jumat yang berbahagia, sungguh pengorbanan yang kita lakukan mungkin sebatas pengorbanan harta benda, mungkin pengorbanan pikiran, mungkin pengorbanan tenaga. Namun keluarga Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan bak batin, rasa cinta dan karsa. Ismail siap untuk disembelih dan dikorbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ingatlah hadirin, sejatinya bahwa sang putra Ismail adalah sebuah simbol secara filosofis, suatu yang paling dicintai oleh Ibrahim, suatu yang dicintai oleh seorang ayah Ibrahim dan ibunda Sayyidah Hajar. Maka timbul pertanyaan yang menggelitik dalam jiwa kita. Siapa dan apa saja yang paling kita cintai saat ini? Tentu jawabnya masing-masing pribadi memiliki jawaban. Allahu Akbar. Filosofinya hadirin, bahwa putra Ismail adalah sebuah simbol dari suatu kecintaan yang akan bisa merampas ketaatan kepada Allah bagi mereka yang rapuh imannya. Ismail adalah simbol kenikmatan atau kesenangan yang membuat kita mudah untuk terlena dari kewajiban dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Ismail adalah wujud satu benda yang amat dicintai, sedangkan setiap benda itu dapat berwujud dalam segala macam bentuk aset material duniawiyah. Allahu Akbar. Benda bisa berwujud, orang-orang terdekat yang amat kita cintai dalam siklus keluarga mini, yaitu rangkaian pasangan suami istri, anak kita, cucu kita. Inilah benda-benda yang kita cintai. Dan juga dapat berwujud ladang pekerjaan tempat kita mereguk penghasilan. Bisa juga berupa status sosial seperti kedudukan di masyarakat, pangkat dan jabatan. Dapat pula berupa materi yang sangat mempesona dan elok menghiurkan. Oleh karena itulah, mari sama-sama khatib saling mengingatkan. Mari kita bersama untuk tidak mencintai pada sesuatu yang sifatnya duniawiyah ini dengan berlebihan. Sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga diri untuk tidak mencintai pada sesuatu yang bersifat materi duniawiyah ini secara berlebihan. Kenapa demikian? Sebab hal ini akan memiliki kekuatan dan potensi mampu melemahkan cinta kita kepada Allah dan merampas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi hadirin, bila benda-benda itu menjadi orientasi dan tujuan hidup kita, maka berarti manusia telah memberhalakan sesuatu yang wujud nyata dan tidak nyata. Ingatlah hadirin, bahwa berhala tidak selamanya berupa pahatan batu. Berhala tidak selamanya berupa patung dan pohon-pohon untuk disembah-sembah. Namun berhala bisa berwujud harta benda. Berhala bisa berwujud pasangan suami istri. Berhala bisa berwujud anak dan cucu kita. Berhala bisa berwujud status sosial, pangkat dan jabatan. Bahkan diri kita sendiri adalah berhala apabila tujuan hidup kita hanya untuk memenuhi syahwat nafsu belaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang Jumat yang berbahagia, karena itulah terakhir mengusik sebuah pertanyaan, mencermati sekilas jejak langkah Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ada suatu bak potret kehidupan yang wajib kita renungkan. Hal ini penting hadirin, karena akan menjadi modal bagi kita untuk berbenah diri guna merajut hidup yang lebih berarti. Timbul pertanyaannya, bagaimana sistem pengelolaan manajemen kehidupan Ibrahim, Ismail dan Hajar? Allahu Akbar. Sidang Jumat yang berbahagia, kesuksesan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam setidaknya akan dapat kita temukan dalam 5 perkara besar, 5 faktor besar yang mewarnai hidupnya beliau. Dan 5 faktor besar itu adalah: pertama, memang sosok seorang ayah atau suami yang bermartabat bagi seorang Ibrahim. Yang kedua, ada faktor sosok seorang istri atau ibunda yang taat, yang soleha. Beliau adalah Sayyidah Hajar. Yang ketiga, generasi unggul, yaitu generasi kenabian, di mana Ismail alaihissalam mampu untuk membawa suasana dan kondisi sebagai putra yang soleh. Yang ketiga, apa yang dimakankan, dikonsumsikan oleh sang Ibrahim dan Hajar kepada Ismail adalah selalu makanan yang halal, halalan thayyibah.
Yang keempat, kelima adalah di mana manajemen keluarga Ibrahim dan Ismail, beliau memperdayakan kekuatan spiritual quotient, emotional quotient, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang berbareng dengan kecerdasan IQ, yaitu intelektual, intelektual. Disinilah hadirin pentingnya ilmu pengetahuan, dan pengetahuan ini yang harus kita jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan barokah. Sidang Jumat yang berbahagia, semoga kita semua mampu untuk meneladani kehidupan Nabiullah Khalilullah Ibrahim dan Ismail sehingga menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad SAW. Lewat peringatan Hari Raya Idul Adha, kita bisa mengambil pelajaran besar untuk menggapai kebersamaannya, menggapai keridhaan Allah, menggapai hidup yang diakhiri dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qur rabbi fir warha wa anta khairur rahimin. Ilahi anta masdar. Alhamdulillah katsiran kama amara bi taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sidang jemaah yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ada sedikit uraian tentang 5 faktor besar bagaimana manajemen keluarga Ibrahim, Ismail dan Hajar mampu untuk menggedor dunia yang tiada duanya. Pertama, tadi adalah kehebatan pasangan suami istri antara Ibrahim dan Hajar. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, memang kita akan mendapatkan 4 kuadran yang berbeda, di mana ada keluarga itu dipotretkan oleh Allah. Pertama adalah suami soleh, istri solehah. Ini adalah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk juga Ibrahim dan Hajar. Ada juga kuadran yang kedua adalah suami soleh, istri tidak solehah. Sebagaimana potret kehidupan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Seorang nabi hamba pilihan Allah, tapi dipertemukan dengan wanita jahat. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Yang ketiga, kuadran yang ketiga adalah istri yang solehah, tapi suami tidak soleh. Sebagaimana potret kehidupan Asia yang dipertemukan dengan Fir'aun laknatullah. Dan yang keempat adalah kehidupan suami dan istri yang sama-sama tidak soleh. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran mengabadikan siapa gerangan yang disebut dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablim masad. 1, 2 pasangan suami dan istri. Yang ketiga yaitu generasi unggul. Generasi unggul yang dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sidang jemaah yang berbahagia, mari kita bandingkan dengan tingkatan generasi dalam sejarah perkembangan manusia dari tahun ke tahun. Ilmu kita mencatat generasi-generasi siapa yang lahir tahun 1946 sampai 1964 dikategorikan generasi baby boomer, di mana generasi baby boomer adalah lahir setelah Perang Dunia II. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang optimis dan bekerja keras. Yang kedua, generasi X. Mereka diprediksi yaitu anak-anak atau orang yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Di mana generasi X ini adalah generasi yang dikenal sebagai generasi yang mandiri dan berorientasi kepada teknologi. Yang ketiga, generasi Y, yaitu milenial, di mana persepsinya adalah mereka yang lahir tahun 1981 sampai dengan 1996. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang terhubung dengan teknologi digital dan memiliki gaya hidup yang dinamis. Yang keempat, generasi Z atau kita kenal dengan Gen Z, yaitu mereka yang diasumsikan lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Sidang jemaah yang berbahagia, generasi ini dikenal sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi digital dan memiliki gaya hidup yang sangat berhubungan dengan internet dan media sosial. Kemudian, yang kelima, generasi Alpha,
di mana generasi Alpha ini adalah mereka yang lahir tahun 2013 sampai dengan 2025 tahun sekarang ini. Generasi Alpha adalah generasi yang dikenal sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi canggih ini. Mereka memiliki akses luas ke informasi dan sumber daya digital. Dan yang terakhir, generasi beta, di mana generasi beta ini adalah persepsi mereka yang akan lahir, belum lahir. Mereka akan lahir tahun 2026 sampai dengan 2040. Di mana generasi ini masih dalam tahap awal dan diperkirakan akan tumbuh dengan teknologi yang semakin canggih dan integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, di manakah Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai sang putra Ibrahim? Generasi apa beliau? Beliau adalah tidak ada dalam generasi ini. Beliau adalah generasi unggulan, yaitu generasi kenabian. Allahu Akbar. Di mana beliau adalah generasi yang memang masih dekat dengan turunan Nabi, yang tidak mengenal sebagaimana spesifikasi generasi-generasi yang kita lalui seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita? Apakah mampu sebagaimana generasi Ismail alaihissalam? Wallahu alam. Yang kedua, yang keempat tadi, rezeki halalan thayyiban. Dalam perspektif fikih, bahwa rezeki itu dibedakan menjadi 4 kuadran. Pertama, rezeki yang diperoleh dengan cara halal dibelanjakan dengan perkara yang halal, halalan thayyiban. Rezeki yang diperoleh dengan cara halal dibelanjakan dengan berlebihan, israf dan mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Ini adalah kuadran yang kedua. Yang ketiga adalah rezeki, bukan kita sebut rezeki, barang diperoleh dengan perkara yang haram, tapi dikumpul lalu dibelanjakan untuk bangun masjid, bangun madrasah, bangun jalan raya dan sebagainya. Bagaimana hadirin secara logika? Allah adalah Maha Suci, tidak akan pernah menerima kecuali yang suci. Dan lebih parah lagi, apabila barang itu terbuat atau bersumber dari perkara yang haram, lalu dibelanjakan untuk perkara haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah rangkaian kita. Bertanya lagi bagaimana kondisi keluarga Ibrahim dan bagaimana kondisi keluarga kita di era sekarang ini. Yang terakhir, yaitu Ibrahim mampu untuk memperdayakan spiritual quotient dan emotional quotient, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang dibarengi dengan kecerdasan IQ, yaitu kecerdasan intelektual. Disinilah jelas penting urgensi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Apa itu manfaat? Ilmu yang memberi nilai tambah untuk diri sendiri, dan berkah adalah memberikan dampak positif bagi lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu manfaat dan barokah? Maka jawaban singkat, ilmu harus dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, hidayah tidak akan bakal turun apabila orang itu sekalipun mencari ilmu setinggi langit, tetapi dicampur dengan maksiat-maksiat. Pikirannya kotor, suudon, buruk sangka, makannya kotor, mencuri, korupsi, mulutnya kotor, berkata kotor, matanya kotor, yaitu pandangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sikapnya kotor, tidak sopan dan jauh daripada akhlakul karimah, pekerjaan kotor, ghasab dan mencuri dan lain sebagainya. Sekali lagi kembali, bagaimana kehidupan kita di era kekinian. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencontoh kehidupan Ibrahim, mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sempurna sudah kita, layak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selamat diniyah wa dunya wal akhirah. Bersama kita berdoa, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi lahana antal maksudana wa ridhaka matlubana anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fil lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat.
Ya Rob, dikau semata segala berharapan kami, dikau semata segala bak cita-cita kami, dikau semata segala bak tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang-Mu kepadanya, sebagaimana mereka telah anugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ketika kami kecil tiada mengerti yakini ya Rob. Ampuni dua orang tua kami, rahmatilah ayah bunda kami, sayangilah mereka ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Allahumma ya qail inna atainakal kautsar. Ya Allah Tuhan pencurah telaga Kautsar, alirkan mata air bahtera-Mu ya Allah kepada kami. Tumbuh suburkan tanaman-tanaman generasi kami karena embun berkah-Mu ya Allah. Jadikanlah daging-daging kurban hari ini ya Allah, esok hingga sampai terakhir ayyamu tasyrik menjadi daging-daging kemerdekaan yang menyehatkan dan menyuburkan generasi mendatang sebagai daging-daging benih kesatuan dan persatuan, kebersamaan dalam pembangunan material dan mental spiritual, daging-daging kedamaian, kesejukan dan rasa keadilan, daging-daging kemenangan berjuang dan ikhlas di dalam pengorbanan. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa daban maghfura wa tijaratan tabura. Ya Allah Tuhan penyeru segenap hamba, kami bersimpuh memenuhi panggilan-Mu dan seruhan-Mu ya Allah lewat solat Jumat. Terimalah amal-amal kami. Saudara-saudara kami kini mereka sedang berada di lembah Minas Suci. Kuatkan mereka dalam menghalau segala aral dan uji. Mudahkan dan catatlah kami sebagai calon musafir-musafir-Mu, sebagaimana duta-duta yang sanggup hadir di tanah haram-Mu, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Terimalah ibadah haji kami, ibadah saudara-saudara kami sebagai haji mabrur dan mabrurah. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah Tuhan penerima segala permohonan, kabulkan senandung doa harapan ini secerca dambaan suci dan setetes embun bahari-Mu yang tak bertepi. Ilahi, ilahana antal maksudana waridhaka matrubana. Anta rabbi la ilaha illa anta alika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.